Nah, saya mulai. Kita akan masuk ke bab keempat, ya. Ini mengenai persamaan garis lurus, ya. Nah, materi persamaan garis lurus ini nanti yang pertama ini berkaitan dengan sumbu kartesius, ya. Sumbu kartesius dan juga apa namanya, fungsi, ya. Nah, contohnya sebelum masuk ke contoh, ini ada yang namanya bentuk umum. Bentuk umum dari persamaan garis lurus yaitu adalah Y sama dengan MX plus C, ya. Nah, kalau fungsi kemarin kan biasanya menggunakan fx gitu kan. Nah, sekarang kalau untuk persamaan garis lurus ini harus ada variabel x dan variabel y, ya. Y sama dengan mx plus c. Contoh. Nah, gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan 2X min 1. Nah, kalau seperti ini, kalian harus menentukan titik koordinatnya. Kita misalkan adalah X. X-nya misalkan min 2. Ya, X-nya diganti dengan minus 2, berarti 2 kali min 2, min 4 dikurangi 1, menghasilkan min 5. Kemudian misalkan lagi min 1. 2 dikali min 1, min 2 dikurangi 1, min 3. Kemudian 0. 2 kali 0, 0 dikurangi 1, min 1. Kemudian 1. 2 kali 1, 2 dikurangi 1, 1, ya. Kemudian kalau 2, 2 kali 2, 4 dikurangi 1, 3. Nah, 3 kali 2, 6 dikurangi 1, 5. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat pasangannya. Pasangan koordinatnya itu adalah X, Y. Berarti di sini min 2, min 5. Min 1, min 3. 0, min 1. Ini 1,1. Di sini 2,3. Di sini 3,5. Nah, dari pasangan koordinat seperti ini, kalian bisa menggambar sumbu kartesiusnya, ya. Seperti ini. Ini saya tarik ke bawah. Kemudian di sini. Nah, kemudian kita ambil di sini 1, nah 2, 3, 4, ke kirinya min 1, min 2, min 3, min 4. Ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, tinggal pasangkan min 2, min 5. Min 2,5 letaknya di bawah di sini. Ya. Min 1, min 3. Min 1, min 3. Berarti yang di sini. Kemudian 0, min 1. Oke. 1,1.
kemudian 2,3, kemudian 3,5, 3,5. Nah, tinggal tarik garis lurusnya. Nah, di sini kemudian melewati terus. Nah, ini boleh diperpanjang ya, boleh perpanjang ke bawah atau boleh perpanjang ke atas. Ya. Nah, ini letaknya di sini. Oke. Itu. Apakah harus sebanyak ini kita menentukan titik koordinatnya? Tidak. Minimal kita membuat 2 titik ya. Nah, bisa jadi kita buat 2 titik, misalkan X dan Y. X-nya kita masukkan 0, 2 kali 0, 0 dikurangi 1 min 1. Ya. Kemudian gantian, apabila kalau yang Y-nya 0, Y-nya 0 berarti kan di situ menjadi 0 sama dengan 2X min 1. Ini pindah ruas menjadi 1 sama dengan 2X. Berarti nilai X-nya sama dengan 1/2. Nah, nilai X-nya 1/2. Ini 0, min 1. Di sini 1/2,0. Nah, sama. Nah, ya kan di sini letaknya 0, min 1, yang satunya setengah, 0. Nah, setengahnya di sini. Nah, dari 2 titik ini ditarik garis. Nah, sudah sama. Sampai di sini ada yang mau tanyakan mengenai bentuk dari persamaan garis lurus. Silakan. Ada? Halo? Halo? Ini ada orang nggak ya? Ada 37. Oke, kalau nggak ada, nah, tidak apa yang ditanyakan. ya, kalau nggak ada saya lanjut ke gradien ya. Jadi sebelum membuat persamaan garis lurus, kita harus mengenal terlebih dahulu yang namanya gradien. Gradien itu apa? Gradien itu merupakan kemiringan dari garis. Nah, disimbolkan dengan huruf M kecil ya. Gradien M itu merupakan komponen dari Y, sumbu Y dengan komponen sumbu X. Berarti komponen sumbu komponen sumbu Y dibagi dengan komponen sumbu X. Nah, seperti apa? Nah, kita lihat. Oke. Nah, seperti apa untuk komponen Y dengan komponen X? Nah, ini akan ketahuan apabila kita membuat suatu grafik. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian saya punya titik-titik di sini. Ini 2, ini 4. Ya, saya lompatin. Ini min 2. Min 2. Min 2. Nah, misalkan saya punya titiknya di sini. Ini adalah titik A. Kemudian ada di sini. Gimana ya? Di sini misalkan. Ini titik B. Nah, mencari gradien.
MAB. Artinya apa? Gradien dari titik A ke titik B. Ya. Mencarinya bagaimana? Di sini adalah komponen dari sumbu Y. Komponen sumbu Y itu ya maksudnya bagaimana? Nah, kita lihat dulu dari A mau menuju ke titik B. Karena di sini komponen dari sumbu Y berarti kemungkinannya hanya naik atau turun. Ya kan? Nah, dari A mau menuju ke B itu naik atau turun? Naik, Pak. Naik. Oke. Nah, naiknya berapa langkah? Itu naiknya posisinya dari sini sampai sejajar dengan titik B. Nah, harus sampai di sini. Nah, naiknya berapa langkah itu? 3 ya, Pak. Ini posisinya di sini loh. 2, Ini, Pak. 2, Pak. ini min 1 ya. 2 ya, naiknya 2. Nah, dibagi dengan, nah komponen X. Komponen X itu kemungkinannya hanya kanan dan kiri, ya kan? Nah, kalau sudah sampai sejajar dengan titik B, dia akan mau menuju ke titik B. Itu arahnya ke kanan atau ke kiri? Ke kanan, Pak. Kanan, Pak. Kanannya berapa langkah? 5, Pak. 5. Pak. Yakin 5? 6, Pak. 6. Ya. Berarti kalau naik itu positif, kalau kanan juga positif. Berarti plus dibagi plus plus, 2 dibagi 6, 1/3. Kira-kira sama nggak apabila kalau misalkan saya ubah, misalkan dari titik B menuju ke titik A. Nah, dari B ke A. Komponen Y-nya naik atau turun? Pak. Hah? Dari B menuju ke A. Turun, Pak. Turun, Pak. Turun 2 langkah, ya kan, sampai di sini kan. Nah, setelah itu ke kiri. Kirinya 6. Kalau turun itu negatif, kalau kanan, maaf, kalau kiri itu juga negatif. Min dibagi min plus 2 dibagi 6, 1/3. Nah, sama ya. Sampai di sini ada mau tanyakan? Nah, misalkan saya punya gambar yang seperti ini. Coba nih. Nah, grafik Cartesius GeoGebra sudah muncul? Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Nah, oke. Sekarang kita lihat untuk di sini. Dari A ke titik B. Ya. M, A, B. Nah, komponen Y. Naik atau turun? Naik, Pak. Naik. Naiknya berapa langkah? 9, Pak. 9. Setelah itu ke arah ini tadi naiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sampai di sini nih naiknya. Setelah itu ke arah kanan. Nah, kanannya berapa langkah? 3, Pak. 2, 3, Pak. 3. Nah, jadi plus 9, ini plus 3. Menjadi 3. Apakah sama nanti apabila dibalik M, B, A? Ya. Nah, kita cek.
Berarti di sini harus turun ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, turun 9 ya. Setelah itu ke arah kiri. Kirinya 3. Kalau turun itu min 9, kirinya min 3. Berarti 3 juga. Sama ya. Jadi seperti itu untuk mencari gradien. Kemiringan garis. Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Jadi harus komponen Y dibagi dengan komponen X. Oke. Kalau nggak ada, coba sekali lagi. Ini saya lagi pas saya aja jadi pakai apa? Kita ibu duduknya mundur aja, jangan di tengah saya. Sekali lagi, kalau misalkan saya, Oh iya, nah ini saya delete. Misalkan saya punya grafik 3x min 4y sama dengan nah, misalkan kayak gini. Kemudian saya punya titiknya di mana? Titiknya di sini, titik A. Kemudian sama di sini. Nah. Oke. MAB. Oke, jangan. Ya. Dari gradien dari garis A menuju ke titik B. Naik atau turun? Naik, Pak. Dari A ke B lu. Turun, Pak. Turun, Pak. Turun lah, posisinya kan turun. Nah, turunnya berapa langkah? 6, Pak. 6 ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih sampai sejajar ke titik B. Nah, setelah itu arahnya ke kanan. Nah, kanannya berapa? 1, 8, Pak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Berarti turun min 6, kanannya plus 8. Kita sederhanakan, min dibagi plus. Min bagi 2, 3/4. Gitu. Ya. Sama halnya kalau dibalik dari B ke A sama ya. Oke, sampai di sini ada mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Cukup ya? Oke. Kemudian nih satu lagi ya. Satu lagi, misalkan saya punya sembarang grafik. Ya. Kemudian punya garis ini, kemudian nah, garisnya itu misalkan di sini. Ini taruhlah 5. Di sini min 3. Nah, kemudian di sini ini misalkan 7. Ini min 3. Ini jangan 7 nih. Ini saya ganti
Ini taruhlah misalkan berapa ya? Sembilan ya. Oke. Di sini dari titik P, ini dari titik Q. Ya. Ini 0 ya. MPQ. Arahnya kemana? Bawah, Pak. Bawah atau turun ya. Turunnya berapa langkah? 8, Pak. 8. Oke. Setelah itu ke Kanan, Pak. kanan. Berapa langkah? 7, Pak. Berapa? 12, 12, Pak. 12, Pak. 12. Turun min 8, kanan plus 12. Min dibagi plus, min 8 dibagi 12 disederhanakan menjadi bagi 4 ya. 2/3. Berarti sudah paham ya. Ada yang bingung, 8-nya dari mana? Ayo. Saya, Pak. Nah, kan? Jadi 8-nya itu diperoleh dari sini, dari P. P mau menuju Q itu kan harus turun. Turunnya itu sampai sejajar titik P. Ya, maaf, sejajar dengan titik Q. Nah, kalau sampai di sini itu kan baru turun 5, ya kan? Nih, di sini tandanya 5, berarti 5, 4, 3, 2, 1, 0, 5 langkah. Setelah itu dilanjutkan ke sampai di sini, ini 3, berarti totalnya di sini adalah 8. Ya. Nah, itu posisinya sampai di sini. Nih, tanda bintang. Setelah itu, kalau sudah sejajar, itu arahnya ke kanan. Kanannya berapa langkah? Kalau sampai di sini baru ketemu 3. Ya. Min 3, min 2, min 1, 0. 3 langkah. Nah, dilanjutkan sampai ke sini. Ini ada 9 langkah. Berarti totalnya ada 12 langkah. Paham? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Ya. Nah, gampang kan? Gampang. Nah, sekarang saya lanjutkan mengenai yang di sini. Kalau tadi gradien jika diketahui grafik ya. Sekarang bagaimana kalau misalkan gradien diketahui 2 titik ya. Nah, misal gradien garis atau kemiringan gradien garis yang melalui titik min 2,3 dan 1, berapa ya? Min 6. Tentukan gradien yang melalui titik min 2,3 dan 1,6. Nah, ini juga sama. Kalau mau digambar grafik, boleh ya. Kalian tentukan grafik seperti ini. Tetapi kalau misalkan mau nggak digambar juga nggak apa-apa, ya. Karena sudah diketahui 2 titik. Nah, M, Y1 dikurangi Y2 dibagi X1, X2. Ya. Ini sebagai X1, Y1, ini sebagai X2, Y2. Nah, tinggal kamu masukkan. Y1-nya itu 3, dikurangi Y2-nya min 6. X1-nya min 2, X2-nya 1. Nah, 3 dikurangi min 6, menjadi plus 9. 2 min 2 dikurangi 1 min 3. Berarti ini min 3. Ya. Nah, ternyata boleh nggak Pak kalau misalkan itu saya balik? Boleh saja. Baliknya bagaimana? Baliknya tetap komponen Y-nya di atas ya, tetapi yang dibalik itu adalah titiknya, yaitu Y2 dikurangi Y1. X2 dikurangi X1.
Y2-nya min 6 dikurangi Y1-nya 3. X2-nya 1 dikurangi X1-nya min 2. Min 9 dibagi 3. Min 3. Sama hasilnya ya. Oke. Kalau mau dilihat dari grafik pun juga akan sama nanti. Oke. Coba kita gambar, sketsa saja. Ya kan? Min 2,3, min 2. Ini, koma 3. Sini kan. Kemudian 1,6. 1, ini 1,6. Nah, di bawah di sini. Nah, kita tarik garis. Nah, kita cek. Ya, misalkan ini dari titik A ke titik B. Berarti itu posisinya adalah turun. Nah, turun dulu, ya kan? Turunnya berapa langkah? Di sini 3, di sini 6. Berarti totalnya turunnya 9. Turun 9. Setelah itu sampai di sini arahnya ke kanan. Kanannya berarti di sini 2 langkah, di sini 1 langkah. Kanannya 3. Berarti min 9 dibagi 3. Min 3. Sama ya? Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Silakan. Cukup? Oke. Nah, yang terakhir ini kalau misalkan ada gradien dari persamaan garis. Nah, tadi bentuk umum dari persamaan garis itu adalah Y sama dengan MX plus C. Sekarang kalau saya punya persamaan Y sama dengan 2X min 1, maka gradiennya berapa? 2, Pak. 2 ya. Gradien itu yang di sini. Nah, ini sebagai gradien. Koefisien dari X itu sama dengan gradien. Nah, kemudian Y sama dengan 3X plus 5. Gradiennya? 3, 3. Pak. 3, Pak. Y sama dengan X plus 4. Gradiennya? 1, Pak. 1, Pak. Tuh. Y sama dengan 3 min 2X. Berarti gradiennya? 2, Pak. Berapa? Min 2, Pak. Min 2. Ya. Y sama dengan 5 min X. Gradiennya? Ini 1 Min X. 1, Pak. Min 1, nggak perlu X ya. Berarti cukup koefisiennya saja yang kalian ambil. Koefisien dari variabel X. Nah, kalau misalkan ada lagi nih, 3X plus 2Y sama dengan 6. Gradiennya? Berapa? 5. 5. Dari mana 5? Ayo. 5 dari mana 5? Nih, lihat. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX plus C. Berarti ini harus kalian ubah terlebih dahulu ke bentuk Y sama dengan. Nah, maka ini 2Y sama dengan 6 min 3X. Saya pindah. Ya, 3-nya berpindah menjadi min. Kemudian, agar menjadi Y, itu harus dibagi berapa? Dibagi dengan 2. Ya, berarti 6 dibagi 2, itu 3 min 3 per 2X. Maka gradiennya adalah min 3 per 2.
Paham? Paham, Pak. Nah, contoh lain, misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, contoh yang ketujuh. Misalkan X min 4Y sama min 6 sama dengan 0. Berarti ini gradiennya berapa? Ini juga sama. Ubah dulu. Min 4Y sama dengan ini berpindah menjadi min X, ini berpindah menjadi plus 6. Berarti ini agar menjadi Y, berarti harus dibagi dengan min 4. Min dibagi min. Plus. Plus. Ini variabelnya 1 kan? Berarti 1 dibagi 4, itu 1/4X. Plus dibagi min. Min 6 dibagi 4. Boleh 6/4 aja juga nggak apa-apa. Atau mau ditulis 3/2 juga boleh. Ya. Berarti gradiennya berapa? Yaitu 1/4. Kalau yang ini gradiennya yang di sini. Kalau yang ini oke, di sini 3, ini 1 nih, ini 0, berarti ini artinya 1 ya. Ini min 2 di sini. Nah, ini berarti ada 1-nya. Oke? Sudah paham? Ada yang masih bingung, silahkan tanyakan. Kuncinya diubah ke bentuk Y sama dengan MX plus C. Ayo, ada yang mau tanya enggak? Enggak? Enggak ada. Oke. Berarti rangkuman untuk gradien. Nih, ini saya berikan. Yang pertama, itu jika diketahui grafik. Nah, mencari M yaitu komponen Y dibagi dengan komponen X. Nah, komponen Y dibagi komponen X itu maksudnya bagaimana? Kalau komponen Y itu kemungkinannya adalah naik atau turun, ya. Dibagi dengan komponen X itu posisinya adalah ke kanan atau ke kiri. Kalau naik itu positif, turun negatif. Kanan positif, kiri negatif. Nah, nih. Nah, kemudian yang kedua, jika diketahui dua titik. Nah, berarti Y sama dengan kok Y. M ya. Y1 dikurangi Y2. Oke, saya tulis di sini. Misalkan ini adalah X1, Y1, X2, Y2. Berarti M komponen Y dikurangi komponen Y-nya, komponen X. Nah, atau dibalik juga boleh. Ya, kalau dibalik juga harus konsisten. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga itu diketahui persamaan garisnya. Nah, kalau persamaan garisnya harus diubah ke
persamaan Y sama dengan MX plus C. Nah, M ini sebagai gradien, ya, koefisien dari X, ya. Harus diubah dulu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan, silahkan. Tidak ada. Nah, nih. Sekarang gradien. Ini udah muncul belum gambarnya? Udah, Pak. Udah, Udah, Pak. Pak. Sekarang ini gradiennya berapa? Coba. Gradien dari garis K. Saya tulis MK. Ada yang tahu? Min 3/2, Pak. Min 3/2. Min 3/2. Kita cek. Boleh dari sini. Turun. Turun 6. Setelah itu kanan. 4. Berarti min 6 plus 4. Berarti min 3/2. Oke. Ya, bagus. Gampang kan? Kemudian sama yang ini misalkan. Mana ya? Ini kok nggak muncul. Misalkan yang mana? Nah, ini kalau yang ini kelihatan nggak ini? Ini adalah di sini min 3 ya. Ini min 2. Berarti gradiennya berapa? Halo? Min 2/3 ya, Pak. Min 2/3. Kita cek. Berarti ini turun. Turun berarti kalau turun itu min 2. Setelah itu sampai di sini itu ke kanan. Kanan itu plus 2. Maaf. Plus 3. Berarti min 2/3. Oke. Gampang ternyata ya. Mana lagi nggak ada ya? Misalkan gradien. Oke. Oke. Itu berarti sudah paham semuanya ya. Ada yang mau tanyakan silahkan.
Ini kok kamera saya kok jadi duta COVID? Kok bisa berganti ya? Oke, gitu.